Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BK Spen Sapada. Berjumpa kembali dengan Ibu Nurlaili Fitriani, guru BK Spen Sapada kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tips belajar online efektif saat pandemi COVID-19. Bagaimana tipsnya? Bagaimana materi-materinya? Mari kita simak, mari kita fokus mengenai tips belajar online efektif saat pandemi COVID-19. Sahabat BK Spen Sapada, perlu kita ketahui tujuan layanan ini Ibu berikan kepada kalian adalah supaya kalian terbantu untuk mengembangkan dan menerapkan keterampilan cara-cara belajar online yang efektif saat pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan diberikan layanan ini, sahabat BK Spen Sapada terbantu untuk menerapkan cara-cara yang akan kita bahas satu persatu supaya belajarnya menjadi efektif walaupun belajar dilakukan secara online. Ibu yakin proses belajar dari rumah yang sedang sahabat BK tempuh tidaklah mudah. Banyak perasaan-perasaan yang menghinggapi kalian semua. Misalnya seperti rasa bosan, rasa males, rasa capek, dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui, di masa normal, aktivitas belajar mengajar saja masih perlu dikondisikan agar pelajar dapat fokus mendengarkan guru dan fokus mengerjakan tugas. Kini, di rumah, sahabat BK didorong untuk mampu mengkondisikan dirinya secara mandiri. Nah, untuk memudahkan kalian mengkondisikan diri, berikut akan Ibu bagi cara-cara sederhana sehingga kalian tidak terjebak menjadi kaum rebahan. Tips atau cara yang pertama yang bisa sahabat BK Spen Sapada lakukan adalah temukan ruang belajar yang tenang dan nyaman di rumah. Persiapkan meja dan kursi selayaknya tengah berada di dalam kelas. Usahakan untuk tidak belajar di atas kasur agar tidak kemudian menjadi mengantuk. Ya, tolong perhatikan ketika sedang belajar, usahakan tidak belajar di atas kasur karena nanti malah kalian akan mengantuk dan bukan belajar malah tidur. Cara yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah siapkan alat tulis dan buku yang dibutuhkan selama proses belajar. Letakkan di posisi yang mudah dijangkau oleh kalian. Jangan sampai alat-alat yang kalian butuhkan berada jauh atau masih kalian simpan rapi di lemari buku. Jadi nanti kalian susah untuk mencarinya. Silahkan siapkan alat tulis dan alat-alat lainnya di dekat kalian masing-masing. Kemudian, cara yang ketiga, pastikan jaringan internet tidak ada gangguan sehingga fokus belajar tidak terganggu. Selain itu, pastikan komputer atau laptop atau handphone dalam kondisi sempurna. Ini harus kalian perhatikan baik-baik ya. Coba sebelum kalian memulai pembelajaran online, dicek dulu komputer, laptop, atau handphonenya. Apakah baterainya masih ataukah perlu dicas? Ya, diperhatikan. Kemudian, cara selanjutnya
Buatlah jadwal belajar sendiri selama di rumah. Bedakan antara waktu belajar di hari Senin sampai hari Sabtu dengan hari Minggu. Fleksibilitas waktu dikondisikan agar pelajar tidak mudah bosan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kalian harus bisa mengatur waktu belajar seperti seolah-olah kalian memang belajar seperti di sekolah. Ya, pagi ada jadwal, saya harus belajar misal pelajaran matematika, atau nanti jam 9 jadwalnya adalah saya belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi harus terjadwal dengan baik ya. Bedakan dengan hari Minggu. Kalau hari Minggu kalian lebih luas waktunya, bisa kalian gunakan untuk istirahat, bisa kalian gunakan untuk bermain, bisa kalian gunakan untuk olahraga, dan lain sebagainya. Cara selanjutnya, ini adalah hal atau faktor yang sangat penting dan harus kalian perhatikan dengan baik. Cara yang kelima ini adalah jika kalian melakukan pembelajaran online dengan menggunakan laptop atau komputer, maka jauhkan smartphone atau handphone selama belajar online untuk meminimalisir gangguan. Jauhkan ponsel dari pandangan mata Anda. Dengan cara apa? Seperti dengan memberikannya kepada orang tua atau menyimpannya di tempat lain, sehingga nantinya sahabat BK dapat berkonsentrasi ketika belajar online sedang berlangsung. Tapi jika belajar online-nya itu dilakukan menggunakan HP, maka caranya adalah dengan mematikan notifikasi aplikasi-aplikasi lainnya yang tidak digunakan. Misal contoh, aplikasi Facebook, notifikasinya dimatikan. Contoh lagi, WhatsApp. Misalnya sedang melakukan pembelajaran online menggunakan Google Classroom, maka notifikasi WhatsApp-nya dimatikan dulu supaya tidak mengganggu belajar online yang sedang dilakukan. Sampai di sini paham? Semoga semuanya dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Kemudian, cara atau tips selanjutnya adalah siapkan air putih atau buah-buahan untuk menemani kamu saat belajar online. Hindari camilan yang tidak sehat agar stamina selalu kuat untuk melakukan aktivitas lainnya. Jadi, walaupun kalian belajar online di rumah, harus tetap memperhatikan kesehatan. Supaya apa? Supaya kalian bisa melakukan aktivitas lainnya tanpa ada gangguan. Nah, untuk tips selanjutnya, giatlah belajar sehingga ketika masa pandemi sudah selesai, kemampuan dan pengetahuanmu dapat terisi penuh. Berusahalah untuk mencari materi pelajaran tambahan melalui aplikasi dan situs belajar online gratis. Ya, seperti misalnya ada Bimbel Smart, ada Ruang Guru, ada Rumah Belajar, dan ada bimbel gratis. Tapi sebetulnya lebih daripada itu banyak sekali aplikasi-aplikasi atau website-website yang bisa kalian kunjungi untuk menambah pengetahuan dan kemampuan kalian. Kemudian cara yang bisa kalian lakukan selanjutnya adalah manajemen waktu yang baik.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika pihak sekolah memberikan jadwal kelas online, maka sahabat BK harus mengatur waktu belajar dengan teratur serta mengerjakan tugas dengan fokus. Bagi yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya mereka akan mengerjakan tugas di menit-menit akhir pengumpulan. Sayangnya, hal ini biasanya tidak efektif. Sahabat BK dapat mencatat jadwal dan hal-hal penting yang harus dilakukan pada hari itu di kalender handphone atau buku jurnal agar mudah mengingat hal-hal penting tersebut dan dapat menyelesaikannya di akhir hari. Namun, walaupun demikian, sahabat BK jangan lupa juga meluangkan waktu untuk beristirahat dan olahraga, supaya belajar online di rumah tidak terasa membosankan. Karena itu, sahabat BK harus membiasakan diri untuk patuh pada jadwal yang telah kalian buat sendiri. Kemudian, persiapkan peralatan esensial yang dibutuhkan. Seperti yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, alat-alat yang kalian butuhkan harus ditempatkan pada posisi yang dapat kalian jangkau dengan mudah, ya. Kemudian yang ketiga, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman satu kelas. Sahabat BK perlu mengatur komunikasi dengan teman sekelas serta pengajar untuk menghindari kesalahpahaman. Jika perlu, sahabat BK buatlah grup khusus untuk membahas tugas yang diberikan. Jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, maka sahabat BK dapat segera menghubungi pengajar maupun teman sekelas untuk berdiskusi lebih lanjut. Sebenarnya, masa-masa ini dapat mengasah keterampilan komunikasi online kita. Jika sudah terbiasa, maka hal ini dapat memberi kebebasan dan fleksibilitas yang tidak akan dapat ditemukan pada proses belajar mengajar di ruang kelas. Jadi, nikmatilah proses belajar ini dan hindarkan diri dari pikiran-pikiran negatif. Nah, yang selanjutnya, fokus untuk belajar. Sahabat BK, perlu kalian ketahui, kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa ketika belajar online adalah tidak fokus. Ada banyak sekali hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran, seperti notifikasi media sosial yang masuk atau sedang mengerjakan aktivitas lainnya. Karena itu, sahabat BK perlu berusaha fokus selama sesi belajar online sedang berlangsung. Hindari segala macam hal-hal yang mengganggu. Jika perlu, tetapkan ruang belajar yang bisa membuat sahabat BK mudah berkonsentrasi. Nah, cara-cara itu bisa sahabat BK terapkan dalam melakukan pembelajaran online di rumah, sembari kita menunggu suasana atau situasi kondisi saat ini membaik. Terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa langsung bertatap muka. Semoga kita segera dipertemukan dalam suasana yang bahagia. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita telah selesai mempelajari
tips atau cara belajar online efektif di masa pandemi COVID-19. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian dapat menerima, semoga kalian dapat belajar, semoga kalian selalu sehat ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa bahagiakan orang tua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.